adanya memaksa. Tapi kemudian menjadi ilahi. Saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat bahwa sebenarnya kita tahu informasi kitab suci tentang Santo Yosef itu tidak cukup banyak, bahkan cenderung minim. Ia tiba-tiba muncul dalam silsilah Yesus, diminta untuk menjadi suami Maria, beberapa kali berperan dalam menyelamatkan bayi dan kanak-kanak Yesus, kemudian tenggelam setelah mengantar Yesus ke bait Allah pada umur 12 tahun. Informasinya cuma sedikit-sedikit yang seperti itu. Namun yang sedikit ini kiranya cukup untuk memberi gambaran secara menyeluruh tentang tema yang pada malam hari ini kita buat, yaitu ketangguhan Santo Yosef. Saya akan melihatnya dalam 3 hal: ketangguhan secara fisik, ketangguhan secara mental, dan ketangguhan secara spiritual. Dan dalam permenungan mengenai ketangguhan Santo Yosef ini, saya kemudian menemukan kaitan antara Santo Yosef dengan Yesus, yang nanti pada bagian selanjutnya saya akan mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana ketangguhan Yesus itu dalam menyelamatkan dunia mirip dengan apa yang dialami oleh Santo Yosef. Untuk itu mari kita mencoba melihat ini. Sekarang mari kita melihat bahwa memahami ketangguhan Santo Yosef secara fisik, mental, dan spiritual. Yang pertama, ketangguhan fisik. Ada situasi yang menunjukkan bahwa Santo Yosef ini benar-benar tangguh secara fisik. Maka gambar yang menarik bagi saya itu sebenarnya gambar Yosef yang badannya kekar, gede begitu ya, yang menunjukkan tangguh secara fisik. Nah, di mana letak ketangguhannya? Pada peristiwa cacah jiwa yang kita bisa lihat di Lukas bab 2 ayat 4, bahwa di zaman kekaisaran Romawi cacah jiwa menjadi penting, kemudian Yusuf dan Maria wajib pergi ke tanah asal. Asumsinya adalah karena Yusuf keturunan Daud, maka propertinya ada di Bethlehem. Dan disinilah letak ketangguhan. Jarak tempuh Nazaret ke Bethlehem 159 km. Saya tidak bisa membayangkan yang lebih jauh. Karena waktu frater itu diajak untuk naik gunung Panderman yang jaraknya tidak terlalu, nggak ada puluhan kilo, itu sudah keok. Ini 159 km. Dan saat itu Maria sedang hamil tua. Maka secara otomatis Yusuf pasti memiliki peran yang lebih banyak. Kalau tidak punya kekuatan fisik, ketangguhan fisik, ya akan malah merepotkan. Coba kalau misalnya Yosef ini ya asam urat begitu ya, kan malah merepotkan dalam perjalanan yang jauh seperti itu, merepotkan Maria yang sedang hamil tua dan seterusnya. Dari berita ini maka dapat sedikit disimpulkan Yosef memiliki ketangguhan fisik yang luar biasa. Kemudian peristiwa ke Mesir yang bisa kita lihat dalam Matius bab 2 ayat 13 itu. Ancaman terhadap bayi Yesus menjadi sebab mereka mengungsi ke Mesir. Kalau dilihat dari tujuannya jelas bahwa Mesir di luar jangkauan kekuasaan Roma. Dan saya melihat dari catatan bahwa Bethlehem ke Mesir itu berjarak 680 km. Perjalanan yang sangat panjang,
melewati macam-macam gunung, lembah, padang gurun, dan seterusnya. Dan ini adalah perjalanan pelarian. Saya kemudian bisa membayangkan, tentu tidak melewati jalan utama. Pasti melewati jalan-jalan yang tidak terdeteksi oleh penguasa Roma. Menyusuri jalan panjang dengan kondisi pelarian seperti ini tentu menguras banyak energi. Maka dapat dipastikan Yosef memiliki tenaga yang handal untuk peran sebagai pelindung dalam pelarian ke Mesir. Kalau tidak punya, ya tidak kembali. Dan buktinya kembali ke Nazaret. Ini ada hal yang menarik lagi untuk kita lihat, yang menunjukkan bahwa Yosef itu sedemikian tangguh dalam fisik. Perjalanan pulang selain jauh juga ada tantangan baru. Karena dalam kitab suci dituliskan pengganti Herodes adalah Arkelaus. Ancaman masih tetap ada, maka mereka tidak ke Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, tetapi ke Nazaret di Galilea. Kalau lihat urutannya, Mesir, Bethlehem, Nazaret. Waktu pergi dari Bethlehem ke Mesir berjarak 680 km. Nazaret ada di setelahnya, berarti semakin jauh. Jadi Bethlehem ada di tengah antara Mesir dan Nazaret, itu ada Bethlehem. Maka kalau kembali dari Mesir tidak ke Bethlehem tapi ke Nazaret, maka mendapatkan jarak tempuh yang lebih jauh. Dengan begitu, juga dalam situasi yang masih cemas, tentu perjalanan yang panjang ini menguras fisik. Dan Yosef menunjukkan kekuatan fisik yang tangguh. Kemudian yang terakhir yang ingin saya lihat dari ketangguhan fisik itu dalam konteks pencarian Yesus ketika hilang dari bait Allah itu. Mencari selama 3 hari dengan rasa cemas tentu menguras tenaga. 3 hari mencari. Pasti hilir mudik ke sana kemari, pikirannya cemas. Kelelahannya itu menjadi lengkap. Maka hanya orang yang kuat secara fisik yang mampu mengatasi situasi yang semacam ini. Jadi saya melihat bahwa pencarian Yesus selama 3 hari itu betul-betul pencarian yang butuh kekuatan atau ketangguhan fisik. Jadi dalam konteks ketangguhan fisik kita melihat dari sinyal cacat jiwa, pelarian ke Mesir, kembali ke Nazaret, dan pencarian Yesus yang selama 3 hari itu. Kemudian mari kita melihat sedikit berkaitan dengan itu. Ada rahasia di balik, saya menyebutnya rahasia, di balik ketangguhan fisik itu. Rahasia yang pertama, menyelamatkan dari ancaman. Semua tindakan Yosef dengan berjerih payah, penuh-peluh, selalu terkait dengan permintaan Allah melalui malaikat untuk melindungi anak Yesus dari ancaman pembunuhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan fisik yang sehat, fisik yang tangguh, dapat dikatakan sehat dan kuat itu tangguh, adalah modal utama untuk menyelamatkan. Kemudian dari situ ada rahasia yang kedua, bertahan dalam kelelahan. Situasi yang dialami Yosef tentu sangat melelahkan. Dia menjadi pelindung dalam perjalanan. Yang menarik adalah dalam cerita kitab suci, semua selalu digambarkan dalam perjalanan yang lancar. Mengapa bisa menjadi lancar? Kelancaran yang terjadi menurut saya pasti karena kemampuan bertahan dalam lelah. Sampai tujuan terjadi karena ketahanan
untuk tetap berani hidup dalam lelah. Itu kira-kira ungkapan dari ketangguhan fisik yang di dalamnya mengapa sedemikian tangguh, karena dalam konteks yang seperti itu. Moga-moga pada bagian pertama ini jelas. Ya. Kemudian mari kita lihat tentang ketangguhan mental. Dalam ketangguhan mental yang dilihat adalah pertama, melewati batas pada umumnya. Apa yang dimaksud? Yosef ini jauh panggang dari api. Sisi lain Yosef menunjukkan bahwa dia keturunan Daud. Misalnya disebutkan dalam Matius bab 1 ayat 36. Keturunan raja yang termasuk itu tentu memiliki gengsi yang tinggi atau pengaruh yang luar biasa di tengah masyarakat atau finansialnya memadai. Tetapi meskipun Yosef dikatakan sebagai keturunan Daud, faktanya adalah ia hanya seorang tukang kayu yang tidak memiliki banyak pengaruh, cenderung diam. Secara umum, pada umumnya, realitas yang seperti ini sangat menyedihkan. Berada dalam situasi yang luar biasa karena keturunan Daud, tetapi realitasnya adalah hanya seorang tukang kayu. Dalam kata lain, nasib buruk dialami oleh Yosef. Tetapi ia menerima semuanya itu dalam diam tanpa protes. Maka saya bisa mengatakan bahwa orang yang mampu menerima situasi yang seperti ini, berada dalam lingkungan yang sebenarnya luar biasa, tetapi ada dalam fakta yang tidak ideal, pasti memiliki ketangguhan mental yang luar biasa. Kalau tidak, ya orang akan cenderung minder dan seterusnya. Dari sini dapat dilihat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dalam menanggung akibat perbuatan orang lain. Kita tahu di zaman Yosef, laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Bahkan bisa dikatakan laki-laki menjadi penentu nasib perempuan. Itu bisa dibandingkan dengan Matius 19 ayat 3. Di sana kan ditanyakan, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Kan tidak dibalik pertanyaannya. Bolehkah seorang istri menceraikan suaminya? Tapi pertanyaannya dari suami. Menunjukkan bahwa ada semacam kedudukan yang lebih tinggi yang terdapat pada laki-laki. Namun yang menarik adalah Yosef justru mau menanggung situasi Maria yang sudah mengandung sebelum menjadi suami istri. Saya tidak bisa membayangkan lebih jauh karena tidak menanggung yang seperti ini, tapi melihat ini sudah langsung jelas bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berani menanggung Maria yang sudah mengandung sebelum menjadi suami istri. Dan disebutkan di dalam kitab suci, dengan hati tulusnya ia ingin menceraikan Maria dengan diam-diam, supaya Maria bebas dari hukuman rajam pada waktu itu. Dan ini berarti Yosef mau menanggung itu demi menyelamatkan Maria. Harusnya dia protes, marah, dan menyalahkan pihak lain. Tetapi justru Yosef berani menanggung kesulitan orang lain itu menjadi miliknya, menjadi kesulitannya. Hanya orang yang bermental tangguh
yang mampu menanggung semuanya itu bagi dirinya. Dan itu terdapat pada Yosef. Kemudian yang berikutnya, menjadi pelindung tanpa pamrih. Ketika malaikat meminta Yosef untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istri, kelihatannya itu manis ini kata-kata ini, atau sabda Tuhan itu kelihatannya manis. Malaikat meminta Maria supaya tidak takut mengambil Maria sebagai istri. Lancar-lancar saja kelihatannya. Tapi ini menyakitkan menurut saya. Sakit itu. Dari sudut pandang tertentu, kemudian peran Yosef sebagai suami sangat kecil. Boleh dikata dia hanya pelengkap penderita. Dan tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya mengatakan ya. Mana enaknya menjadi suami seperti itu. Bahkan terhadap Maria istrinya, ia tidak bisa menyentuh baik sebelum dan sesudah Yesus lahir. Wah, lengkap ini penderitaan Yosef itu. Sudah membela, menjadi suami kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kata-kata malaikat itu sedemikian manis, tapi sebenarnya kalau menurut nalar biasa itu kan menyakitkan. Sungguh-sungguh peristiwa yang membuat suasana hati sedemikian menyedihkan. Namun Yosef menerima semua itu dengan taat mutlak. Demi sebuah nilai yang lebih luhur, dia tidak memberontak. Itulah yang menyebabkan bahwa Yosef bermental tangguh dalam menerima kata-kata malaikat. Itu menjadi jelas ketika peristiwanya seperti itu. Kemudian mari kita lihat rahasia di balik ketangguhan mental ini. Nilai unggul meluruhkan harga diri. Yosef menerima situasi terhina akibat keturunan Daud. Yosef tidak dipandang penting dan hanya pelengkap penderita sebagai suami pada umumnya. Dan Yosef menanggung semua keadaan buruk orang lain menjadi peristiwa hidupnya. Bagi Yosef semua itu menjadi tereduksi atau terkurangi atau menjadi minim karena nilai yang lebih penting. Dan nilai itu dibawa oleh malaikat. Mentalnya bagikan baja yang kuat tadi karena ada nilai luhur yang diperjuangkan. Mental itu kuat ketika ada nilai yang hendak dicapai yang luhur. Kemudian dikatakan juga bahwa ini merupakan janji keselamatan yang dibawa oleh malaikat. Bahwa untuk meyakinkan Yosef, malaikat mengungkapkan janji bahwa anak yang dikandung Maria adalah Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Itu dapat dilihat di Matius bab 1 ayat 21. Janji keselamatan ini merupakan harapan seluruh Israel pada waktu itu. Dan inilah yang menyebabkan Yosef bertahan dalam tantangan meskipun itu harus menusuk hatinya. Ia siap mengorbankan dirinya dengan ketaatan total demi keselamatan dunia. Jadi karena harapan yang sedemikian besar yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel, kemudian membuat Yosef memiliki kemauan yang sungguh-sungguh kuat, membuatnya bermental kuat, sehingga ia berani untuk menerima itu semua. Maka dapat dikatakan juga bahwa mental yang kuat
itu karena seseorang punya harapan yang sungguh-sungguh luhur. Memang kepastian itu kan belum tentu, tetapi ketika seseorang memiliki harapan, dia akan didorong oleh keinginan yang besar untuk mewujudkannya. Mentalnya menjadi kuat. Saat orang tidak punya harapan akan keselamatan, maka yang terjadi adalah keputusasaan. Gini aja kok sudah, misalnya kan ada orang baru diomongin sedikit aja itu sudah down ya. Kenapa ya? Mentalnya bisa kalah karena mungkin harapannya itu beda. Oleh karena itu, dalam ketangguhan mental Santo Yosef ini, ternyata semuanya ada di balik janji yang memberikan harapan, dan semuanya itu karena nilai yang lebih penting yang dilihat oleh Yosef. Kemudian yang ketiga tentang ketangguhan spiritual. Saya lama tidak melihat, memang mungkin ya karena saya ini membaca gambarnya kurang. Jadi saya melihat Yosef tidur itu belum lama gitu ya. Lalu kemudian saya melihat ini sebagai sarana bantu untuk melihat tentang ketangguhan spiritual Santo Yosef. Yang pertama dikatakan tidur itu suci. Yang nggak bisa tidur itu akan sulit mengalami kesucian. Ya. Tapi kalau yang banyak tidur itu melambangkan kemalasan. Dalam tidur yang menarik adalah semua menjadi netral. Pikiran terhenti, aktivitas tidak ada lagi, jiwa berada dalam ketenangan. Hanya nafas dan denyut nadi yang terus mengalir secara telatur. Kalau begitu, tidur berarti masuk dalam ruang kosong, masuk dalam penyerahan, dan membiarkan pribadi yang kuat yang menjaga, yaitu Allah. Membiarkan Allah bergerak untuk menjagai. Soalnya ketika tidur, membiarkan semuanya kosong, itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tiba-tiba dalam tidur itu ada apa yang jatuh, itu tahu-tahu ya sakitnya. Pernah dalam tidur itu bermimpi menyepak itu bola kaca itu. Tahu-tahu ya sakitnya setelah sadar. Ketika jempol kaki berdarah-darah. Jadi orang itu baru kemudian sadar, tahu ketika dia sadar. Tapi dalam tidur semuanya kosong, dan itu orang yang tidur menyerahkan seluruh kepribadiannya kepada Allah sendiri yang menjaga. Kalau Yosef itu digambarkan tidur, ini mau menggambarkan bahwa ia berada dalam kesucian diri, membebaskan semua dirinya, dan itu dimaksudkan agar Allah bekerja dalam dirinya. Ia sedemikian tangguh karena kepasrahannya kepada Allah. Orang yang pasrah seperti orang yang tertidur, beristirahat semuanya itu adalah bukan soal yang mudah ternyata. Tapi ini adalah soal yang sulit. Maka Yosef dikatakan sangat tangguh dalam hal ini. Semua diistirahatkan dan hanya kehendak Allah yang bekerja. Itu yang kiranya menunjukkan sebuah ketangguhan dari soal tidur. Kemudian beristirahat dalam inspirasi ilahi. Yosef dikatakan sering banyak mimpi. Saya ingin melihat itu sebagai sebuah ketangguhan dalam diri spiritualitas Santo Yosef ini. Yosef tidak menggunakan pikiran
pemikiran akal budi, kemampuan tenaga, dan kehendak hati untuk menerima inspirasi ilahi. Maka dia gambarannya adalah tidur. Semua yang ditaatinya bermula dari mimpi. Setelah dia mimpi, kemudian dia taat dan melakukan. Ketika tidur berarti berhenti beraktivitas dan membiarkan Allah bekerja. Maka mimpi di sini bukan pertama-tama sebagai bunga tidur, tetapi sebagai sebuah inspirasi ilahi, atau dalam kata lain ini adalah bahasa kitab suci yang menunjukkan bahwa Yosef menerima inspirasi ilahi. Yosef menerima itu karena dia dalam posisi yang seperti itu. Tidak semata-mata menggunakan pemikiran akal budinya, tidak semata-mata menggunakan kemampuan tenaganya, bahkan juga kehendak hatinya, tetapi semuanya dibiarkan kosong sehingga inspirasi ilahi itu terjadi. Kemudian bahasanya adalah menjadi sebuah mimpi. Cara menggambarkan seseorang yang meminta kepada Allah dan membiarkan diri kosong, itulah yang dikatakan sebagai sebuah mimpi. Yosef menjadi seorang yang sedemikian tangguh secara spiritual, bukan berapa banyak yang bisa dia kerjakan, tetapi seberapa besar suara Allah yang dapat dia tangkap untuk memurnikan seluruh kerjaannya. Nanti akan terbukti dalam teks kitab suci itu. Ketika dia hendak melakukan ini, tetapi setelah mendapatkan inspirasi ilahi yang dikatakan di situ dalam bahasa mimpi tadi, ia kemudian mengubahnya. Ini menunjukkan bahwa ia sedang beristirahat dalam inspirasi ilahi sehingga menemukan inspirasi itu untuk membuat dia bisa memurnikan seluruh pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, bagian ini, diam dalam kontemplasi. Ujung pergumulan dengan Tuhan adalah kontemplasi, dikatakan begitu. Yang berarti adalah memandang Allah dalam keinginan batin, atau bisa juga dikatakan memandang Allah dari muka ke muka. Seluruh kitab suci menggambarkan Yosef yang tersembunyi dan dia diam tanpa kata. Tidak ada kata yang keluar dari dirinya. Semua baru jelas ketika ia melakukan tindakan nyata. Jadi rupanya begitu. Walau kadang ia ingin lari, menceraikan istrinya dengan diam-diam tadi ya, namun dalam diam pula ia taat kepada kehendak Allah. Itulah diam dalam kontemplasi yang dialami oleh Yosef. Karena memandang Allah dalam diamnya itu, maka ia menjadi tangguh dalam menanggung segalanya, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Rupanya diamnya dalam kontemplasi itu membuat ketangguhan yang luar biasa dalam diri Yosef. Atau kalau mau dibahasakan terbalik, itu orang baru bisa tangguh kalau sudah masuk dalam kontemplasi. Yang bagian kedua, ketangguhan Yosef yang tergambar dalam diri Yesus. Ini saya mencoba untuk merefleksikan, ternyata ada kaitan yang sangat menarik ketika kita melihat tentang ketangguhan fisik, ketangguhan mental, dan ketangguhan spiritual. Itu ternyata pola yang seperti itu terjadi pada diri Yesus. Dan memang juga dilakukan oleh Yesus. Mari kita coba melihat apa yang terjadi pada Yesus. Ketangguhan fisik yang maha hebat misalnya. Semalam-malaman Yesus berada di Taman Getsemani sampai berkeringat darah.
Tengah malam sebelum ayam berkokok, ia dicium oleh Yudas, kemudian diseret dan diarak ke rumah Imam Agung. Masa rakyat yang besar jumlahnya mengadili Yesus dengan mendera, memukuli, dan menyiksa secara keji. Tubuhnya yang lemah itu, yang telah mengeluarkan keringat darah pada malamnya itu, diremukkan dan semakin parah oleh salib yang berat. Maka tak heran darahnya berjajaran di sepanjang jalan menuju Golgota. Kalau melihat ini dikaitkan dengan ilmu anatomi tubuh, darah yang keluar dari pori-pori berarti pembuluh darah pecah. Orang yang pembuluh darahnya pecah biasanya stroke. Kalau sudah stroke, pasti tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya diam di kamar misalnya. Namun Yesus tidak menyerah. Walau pembuluh darahnya pecah, dia tetap berangkat memikul salib menuju Golgota. Kondisi tubuhnya yang terluka parah tidak membuatnya menyerah. Meski sudah jatuh 3 kali, dia bangkit lagi. Demi manusia yang berdosa, Yesus rela menderita fisik yang luar biasa. Ia sungguh tangguh dalam fisik karena cinta kepada manusia, dan ia ikhlas menanggung derita yang amat pahit itu, yang tak terkira itu. Kekuatan cintanya yang menjadi daya luar biasa bagi fisiknya. Yang harusnya ia menyerah karena sudah malamnya sudah berkeringat darah. Ada korelasinya antara Yosef dan Yesus. Sama-sama memiliki ketangguhan fisik yang luar biasa. Dan sama-sama semua ini terjadi karena cinta. Yosef karena memiliki nilai yang lebih tinggi tadi. Yesus karena cintanya yang sungguh luar biasa dalam menyelamatkan manusia. Kemudian kita lihat misalnya ketangguhan psikis atau emosional yang maha dahsyat yang dimiliki oleh Yesus. Yesus, Guru dan Tuhan, telah dimusuhi, diludahi, dan diperlakukan tidak adil. Ia dicemooh, dihina, dan dicurangi. Namanya yang luhur sebagai putra Allah dilecehkan, dinista, dan dibusukkan. Nyawanya dijual 30 keping uang perak. Sebuah harga yang hanya cocok untuk budak atau binatang piaraan. Yesus yang luar biasa itu harus mati secara memilukan hati. Dia disamakan sebagai pendosa dan diperlakukan secara keji dan super kejam. Menurut ilmu psikologi, orang yang diperlakukan seperti ini akan depresi dan ujung-ujungnya adalah gila. Orang yang tidak salah sedikit pun, tetapi ditekan, diperlakukan sebagai pendosa, pasti jatuh mental. Namun kita melihat, ia tetap menghadapi semuanya itu dengan tabah. Ia berjuang tanpa kenal lelah. Hatinya tidak pernah diracuni oleh benci dan dendam untuk membalas. Jawaban atas semua perlakuan bengis itu adalah doa, memohon ampun kepada Bapa. Semoga tidak membuat orang-orang yang memperlakukannya itu mengalami kebinasaan karena ketidaktahuan. Musuh-musuhnya justru yang paling dekat di hatinya. Hatinya terus memancarkan cinta yang tak pernah pudar. Korelasi yang nyata jelas tergambar di sini. Bahwa Yosef yang memiliki latar belakang yang luar biasa, yang memiliki harusnya itu finansial yang kuat karena ia keturunan Daud. Tetapi faktanya begitu. Tetapi itu tidak memudarkan mentalnya. Sama seperti Yesus yang harusnya, kalau mau ngomong yang gampang itu, Allah itu kan bisa semuanya. Orang-orang yang jahat begitu kan, tinggal satu kedipan mata sudah habis semua. Tapi kenapa? Yesus memiliki kekuatan mental yang sedemikian luar biasa itu.
Biarpun dicemooh, tidak melakukan salah dan seterusnya, dia tetap sama seperti Yosef, diam dalam peristiwa itu. Tidak banyak bicara. Maka menjadi jelas ketika kita mencoba untuk melihat kekuatan mental Santo Yosef, kita ternyata akan bertemu juga dengan kekuatan mental dari Yesus ini. Meskipun Yosef itu hanya sedikit diceritakan, tetapi kemudian wajahnya sekarang digambarkan secara jelas oleh Yesus sendiri. Kemudian mari kita melihat ketangguhan spiritual yang sempurna dalam diri Yesus ini. Yesus menjadi manusia karena diutus oleh Bapa. Namun di saat butuh dukungan dari Bapaknya, satu-satunya pribadi yang bisa membelanya, Yesus justru mengalami situasi kosong. Ia ditinggalkan sendirian. Murid-muridnya lari. Dunia lari. Malaikat tidak datang. Bapa yang kehendaknya dilakukan dengan sepenuh hati, dengan luar biasa, tetapi justru menghilang. Bapaknya diam ketika ia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi kemudian nggak ada jawaban dari surga. Dia protes kepada Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun meski teriaknya keras sampai gunung-gunung goncang, gempa bumi melanda, baik Allah terbelah dua dikatakan juga, tetapi Bapa yang diteriakinya tidak menjawab apa-apa. Ia membiarkan Yesus menderita sedemikian hebat sendirian, tanpa membela dan tanpa dibela. Peristiwa ini kalau menurut teori spiritual adalah peristiwa kekosongan spiritual yang sangat melelahkan. Inilah yang dinamakan kalau dalam bahasa Karmelit itu malam gelap. Namun Yesus sudah berikrar untuk menyerahkan hidup dan misinya hanya kepada Allah Bapa. Ia tidak berontak dan lari dari derita. Meskipun itu bisa dilakukannya, mana yang tidak bisa? Meskipun itu bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Ia tetap pada prinsip semula, menyerahkan kata akhir kepada Allah. Ia taat kepada Bapa sampai mati. Dalam situasi kosong dan gelap, ia taat dan setia pada Bapaknya. Hal ini tentu punya korelasi yang sangat jelas dengan Yosef. Dalam teks-teks kitab suci yang sedikit, tetapi ia selalu setia pada kata malaikat yang menunjukkan itu adalah berita dari Allah. Ia tidak pernah menolaknya. Ia menerimanya dalam diam. Dan itu dikatakan seperti tadi, secara spiritual itu, ia taat sampai pada titik akhir. Dan ini mau kita lihat bahwa sekarang Yosef yang kelihatan tak tampak dalam kitab suci, sekarang digambarkan secara luar biasa dalam kepribadian Yesus. Oleh karena itu, kalau melihat Yosef, akan selalu melihat Yesus. Oleh karenanya, sebagai penutup saya mengatakan demikian. Dengan melihat ketangguhan Yosef, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara kesimpulan, baik secara spiritual, kesimpulannya adalah ternyata kita akan bertemu dengan ketangguhan Yesus. Begitu bapaknya, begitu juga anaknya. Kecuali anak tetangga ya, beda. Nah, Yosef diam dalam segala situasi agar bisa menemukan Yesus yang menyelamatkan dunia. Dan kini tugas kita adalah sama sebenarnya. Menjadi Yosef
yang kemudian Yesus tampil dalam dunia untuk menyelamatkan. Dan itu semua mesti dilandasi dengan ketangguhan tadi. Semoga semua sekarang karena mendengar ini menjadi tangguh. Pertama-tama karena cinta kita kepada Allah dan keinginan kita untuk menyelamatkan yang lain, sama seperti Yosef yang juga ditampakkan secara jelas oleh Yesus. Jadi dari refleksi yang diberikan oleh Romo Agustinus tadi, kita bisa memahami nilai dari ketangguhan yang selama ini dimiliki oleh Santo Yosef, kendati tidak terlalu banyak diekspos, ternyata tercermin di dalam diri Kristus. Dan saya kira itu semua juga bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi kita bersama. Ketangguhan mental yang berani menanggung kesulitan yang bukan karena konsekuensi dari perbuatannya. Apakah bukan konyol itu? Ini pertanyaan dari Ibu Regina. Silakan, Romo Agus. Konyol atau tidak dilihat dari mana. Kalau tadi kan ada alasannya kenapa Yosef itu berani menanggung. Yesus juga kenapa berani menanggung dosa kita. Oh, yang buat dosa kita kok yang nanggung Yesus. Itu kan konyol kan, harusnya mati seperti itu kan konyol. Memang konyol kalau mau konyol. Makanya harus dilihat dari mana. Dari sudut kekonyolan memang konyol. Tapi karena ada tujuan yang mau diraih, maka seseorang yang melihat kekonyolan itu menjadi sebuah ketangguhan. Jadi itu menurut saya jadi jawaban saya. Jadi kalau mau ngomong konyol ya konyol ya konyol ya. Romo saya itu kapan jadi Romo itu konyol. Ya tapi karena ada sesuatu yang mau diperjuangkan, maka itu kekonyolan itu menjadi sebuah nilai. Tetapi kalau tidak ada tujuan ya memang ya konyol. Yesus menjadi mati konyol ketika manusia nggak selamat. Nah, baru ketika ada kebangkitan dan manusia selamat, kematian yang konyol tadi menjadi sebuah anugerah yang luar biasa. Menanggung, dan itu memang ya tidak mudah ya. Antara konyol dan konyol kita seringkali menjadi tidak mudah. Tapi itu ya itu tadi menurut saya begitu. Itu memang kekonyolan yang seringkali kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mendengar atau membaca cerita tentang Romo Pemulung ya, Romo Agus ini. Beliau ini sempat menjadi pemulung demi apa? Membangun gerejanya. Karena umat paroki di sana rupanya penghasilannya minim. Nah itu kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi itu saya kira juga pas itu. Ngapain mau jadi pemulung? Konyol kan? Nah itu untuk siapa lagi? Masih ditambah lagi ya. Sudah konyol, dianggap cari perhatian. Oh sudah. Lengkap lah sudah. Nah itu sampai sekarang masih suka mengumpulkan plastik bekas untuk dijual. Kemudian dari Bapak Tri Sularso, Romo, apakah ketangguhan Santo Yosef itu dilatih? Kita manusia rupanya tidak pernah sekali jadi. Ada dua hal yang rumus umumnya kan ada rahmat, ada tanggapan. Jadi tangguh itu sebenarnya rahmat Allah. Dan kita menanggapinya dengan baik. Ketika kita tidak menanggapi rahmat Allah, maka ketangguhan tidak muncul. Ya mungkin orang hanya kelihatannya tangguh, tapi sebenarnya rapuh. Kan bisa terjadi seperti itu. Maka rumusnya adalah pelatihan untuk mendengarkan suara Allah sebenarnya. Di situ akan muncul ketangguhan. Tetapi ketika orang tidak belajar mendengarkan suara Allah, sekuat apapun ya nanti akan putus asa. Ini latihannya menurut saya bukan latihan
Ya orang yang pengen sehat itu kan biasa, pengen sehat olahraga gitu ya. Tetapi sehat pun nggak ada artinya ketika tidak dalam konteks menyelamatkan orang lain. Untuk apa sehat gagah-gagahan itu ya di festival apa nih lomba binaraga badannya kencang-kencang ini kan bukan soal itu sebenarnya, bukan soal menjadi gagah, tetapi selalu dalam konteks menyelamatkan, melindungi, menjaga dan seterusnya. Sehingga boleh dikatakan semua ketangguhan itu pembelajarannya adalah mendengarkan suara Allah. Sehingga ada orang yang secara fisik sakit, tetapi memiliki suara, mendengarkan suara Allah, dia akhirnya memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membangun orang lain. Saya punya cerita yang sampai sekarang nggak pernah saya lupakan. Ada seorang ketua stasi, dia ususnya itu sudah dipotong. Sehingga kemudian disinyalir oleh dokter bahwa tidak akan bertahan dalam 3 bulan. Karena kanker usus itu. Apa yang dia buat? Dia pamitan ke saya begini. Romo, sekarang saya melepaskan jabatan untuk ketua stasi ini. Dan hari-hari terakhir saya akan saya fokuskan untuk menghibur orang-orang sakit di rumah sakit. Dengan kesakitan yang saya miliki, saya mau membagikan pengalaman keindahan itu kepada orang yang sama-sama dengan saya yang sakit. Nah, menurut saya di situ dia tangguh menghadapi sakitnya, meskipun sudah dikatakan 3 bulan lagi dia akan mati. Tetapi dia tidak merana karena itu, karena dia mendapat inspirasi dari Allah dan malah justru menjadi kuat dan membagikan kegembiraannya kepada orang lain. Nah, menurut saya begitu. Karena dia mendengarkan suara Allah, maka dia menjadi orang yang tangguh, meskipun kondisinya sakit. Nah, menurut saya begitu ya, sahabat. Baik, terima kasih Romo. Ini pas sekali, ini pertanyaan berikutnya saya kira masih punya keterkaitan dengan itu. Jadi yang pertama dari Joy Karolisa, Romo, apakah ketangguhan Santo Yosef itu nantinya dapat diperoleh dengan devosi kepada Santo Yosef? Lalu dari Ibu Melina, bagaimana membedakan mengikuti suara ilahi dengan pasrah akan hidup alias tidak mau pusing? Baik, yang pertama, apakah devosi itu kemudian membuat kita tangguh, gitu ya? Karena roh Yosef masuk ke kita. Kalau devosi sebatas urut-urutan doa, kewajiban yang jam sekian harus dilakukan ketika Anda merasa berdosa, dan seterusnya itu, saya tidak terlalu yakin bahwa ketangguhan akan terjadi. Semua devosi akhirnya sebenarnya mengarah kepada pendengaran yang peka terhadap suara Allah. Jadi poin intinya justru kepekaan itu, bukan soal kalau saya sudah melakukan devosi ini pasti mendapat itu, bukan soal itu. Jadi latihan untuk mendengarkan itu dengan devosi. Devosi kemudian kan menolong kita untuk memandang Santo Yosef. Dengan begitu kemudian saya terdorong untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Santo Yosef misalnya begitu. Itu kan devosinya mengarah ke sana. Sehingga tetap pada poin utamanya adalah menjadi peka terhadap suara Allah itu sendiri. Dengan berdevosi. Jadi bukan soal devosinya pasti begini, tapi justru pembelajaran yang lain yang membuat orang bisa seperti Santo Yosef yang memiliki ketangguhan. Yang apa tadi yang membedakan ya, menurut saya tuh dilihat hasilnya aja. Jadi kalau suara ilahi hasilnya bukan kemegahan diri, hasilnya bukan aku bisa, hasilnya bukan kemudian senang karena wah aku sudah bisa menyelamatkan. Nah itu rupa-rupanya itu ketika seseorang bukan fokus pada dirinya dan keberhasilannya,
itu adalah suara Allah. Tapi kemudian ketika hasilnya adalah orang kemudian menjadi malas, misalnya daripada ini ya pasrah gini aja, gitu ya, tanpa mencari sesuatu yang penting. Kenapa begini? Ya berarti ya itu bukan suara Allah, itu bisa berarti kan kemalasan kita. Kemudian dari Gabriel Dibia ini masih menyambung yang tadi. Jadi beliaunya terkesan dengan keterkaitan antara harapan dan ketangguhan mental. Jadi harapan dan ketangguhan mental. Lalu bagaimana itu bisa dilatih? Saya kira dari teladan hidup Romo bisa sharing, Pak. Silakan. Jadi gini, ketangguhan mental ya. Saya ini contoh aja ya, mungkin contoh bisa menjawab atau enggak, karena kadang-kadang jawaban itu juga meskipun sistematis itu juga tidak masuk. Ini saya kasih contoh ya. Kenapa saya ini sekarang menjadi orang yang tidak malu dikatakan apapun dan berani ya pokoknya terima, mau dikatakan ini ya sudah saya terima, mau kalian ini saya terima, bukan karena saya menyerah itu aja, tapi karena saya ya memang sesuatu itu adalah akibat dari saya. Nah, latihannya kalau mau dikatakan apakah bisa dilatih, ya gampang sebenarnya. Contoh ya, kenapa saya sekarang orang yang kerja gitu ya, karena mulai SMP itu ya sudah. Jadi waktu SMP kelas 1 saya jualan bakso keliling dengan dipikul. Meskipun ibu saya nangis ketika saya mikul bakso itu ya, yang penting saya mau belajar tentang hidup. Dan kemudian kalau baksonya nggak laku, saya pulang ke rumah tolong dibeli begitu ya. Tapi ya pembelajaran ini yang menurut saya penting. Sehingga kemudian tahu rasanya bahwa bekerja itu penuh dengan penderitaan gitu ya, penuh dengan kekuatan, dan orang harus menjadi tangguh ketika menghadapi itu. Ketika petir nyambar-nyambar begitu ya, di rumah itu sudah nangis semua, nanti anak saya di jalan sambar petir atau enggak gitu ya, karena mikul bakso itu. Tapi kemudian ya saya setelah melewati itu, iya saya tangguh itu karena ya sejak kecil berusaha begitu, misalnya begitu. Saya sekarang mau mau dinyak orang ya, dulu kan wah ngapain jual bakso, mikul lagi, kan enak minta uang sama bapak aja kan sudah selesai. Tapi saya ya kadang-kadang masih dinyaknya boleh apa, mikul-mikul begitu ya. Akhirnya kan ya itu membentuk gitu ya. Jadi seseorang itu ketika belajar dari kecil ya akan terbentuk itu, meskipun dulu tidak tahu kenapa apa maknanya, tapi kemudian menjadi ketahuan ketika sudah tua ya, atau sudah dewasa. Oh ya, pembelajaran yang seperti ini membuat saya tidak baperan misalnya begitu ya, karena sudah biasa dengan orang ngomong apa saja di jalan itu, atau orang sudah nggak beli ya, masih ngutang, masih cerewet gitu ya. Misalnya orang yang datang kemudian utang ya, tapi masih banyak permintaannya, masih cerewet ini itu kan. Nah itu sudah masa kecil diajar seperti itu. Nah itu kan membentuk juga. Jadi kenapa kemudian menjadi tidak baperan, ya tidak apa-apa terasa perasaan ini, karena sudah biasa dihina sejak kecil gitu. Tapi saya terima hinaannya itu. Tapi kalau saya tidak terima, kemudian saya menghina-hina orang lain juga kan. Nah itu menurut saya begitu. Jadi latihannya sudah biasa gitu. Saya kira Yusuf dulu kan ya dihina-hina kan. Tiba-tiba muncul anak Daud apa itu, keturunan Daud tapi miskin kan gitu. Anaknya pengusaha tapi melarat kan gitu kan. Nah, diterima atau tidak? Ketika tidak belajar menerima itu, ya kita tidak punya mental yang kuat. Baik, terima kasih Romo. Lalu ini ada pertanyaan terkait dengan zaman ini, relevansi dari yang tadi itu dengan zaman ini ya. Yang pertama itu dari, tidak tahu siapa ini, tulisannya Stasi Labuan Pandeglang.
Untuk zaman sekarang, apakah relevan mimpi mengosongkan jiwa dan bisa mendengarkan perintah Allah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari Bapak Widianto Kurniawan. Bagaimana ketangguhan Santo Yosef tersebut dapat diwujudkan di kondisi dunia saat ini? Terutama dalam kondisi yang pandemi, lalu menguras diri secara fisik, psikis, dan spiritual. Ada dua hal yang perlu untuk direfleksikan berkaitan dengan relevansinya untuk zaman ini. Silakan, Om. Saya menangkapnya begini, maka saya agak bingung tadi. Saya tadi mau istilahnya itu saya mau menafsirkan tentang Yosef dalam konteks mimpi itu. Jadi saya tidak bergulat dengan mimpinya. Gitu. Tapi menurut saya dikatakan mimpi di situ adalah ia beristirahat dengan seluruh dirinya, dia kemudian mengosongkan seluruh hidupnya, dan dia mendapatkan inspirasi ilahi, itulah yang disebut mimpi. Sangat kontekstual, bahkan aktual untuk kita masa kini, mendengarkan suara Allah yang bermula dari doa, merenung-renungkannya, dan berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan yang berbicara. Menurut saya di situ sebenarnya konteksnya mimpi, bukan kemudian kita tidur lalu inspirasi ilahi datang, kan tidak juga. Tapi kita mengosongkan pikiran kita, ini konteksnya belajar hidup meditasi menuju kontemplasi, mengosongkan tenaga kita, mengosongkan semua yang ada dalam diri kita, supaya Tuhan masuk dan berbicara. Dan itulah sebenarnya ketika kita mendengarkan sapaan Allah, inspirasi ilahi itu, disitulah sebenarnya kita sedang bermimpi. Menerima itu. Itu menurut saya yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, agak sulit ini pertanyaannya ini. Bagaimana? Kita semua kan mengalami masalahnya ya. Kita semua mengalami situasi seperti ini. Lalu bagaimana kemudian inspirasi Santo Yosef itu dapat membuat kita bertahan dalam situasi seperti ini dengan ketahanan atau kita bisa tangguh dalam menghadapi semuanya itu. Misalnya, situasi pandemi, ya kita perlu sehat. Lalu ketika ternyata kita kena virus, kita nggak perlu panik, kan sebenarnya maunya gitu. Kita mesti tangguh menghadapi itu karena katanya imunitas kita akan turun ketika kita mulai cemas. Imun kita kemudian berkurang ketika kita memikirkan hal-hal yang lain. Maka kemudian ya kita belajar untuk ya membuat kita sehat gitu ya. Tetapi sehat untuk apa selalu harus ditanyakan. Dan kemudian situasi mental kita juga jatuh, kemudian spiritual kita jatuh, misalnya ngomong-ngomong semuanya serba Zoom misalnya gitu ya. Sekarang aja pakai Zoom ya. Mau kontak sama orang harus pakai harus dibatasi masker. Secara spiritual kita kan agak sulit ya. Biasanya menyanyikan bersama-sama lagu kudus misalnya, sekarang harus menyanyikannya lewat alat peraga dan seterusnya. Nah, apakah Santo Yosef memberikan inspirasi itu? Ternyata menurut saya begini, Santo Yosef itu orang yang menerima keadaan dan mengolahnya menjadi kekuatan. Kalau mau dikaitkan dengan konteks ini, menjadi jelas bahwa kita memang sedang berada dalam situasi yang buruk. Tetapi apakah situasi buruk ini kita terima sebagai sebuah kekuatan? Ya memang kita misalnya ya tidak bisa ke gereja bersama-sama karena misalnya pandemi sedang marak. Tetapi kita kan berpikir bahwa dengan kehadiran kita justru akan membuat orang lain menderita. Apakah itu kemudian tidak membuat kita bisa memahami itu dan kemudian mengkaitkannya jauh lebih sempurna?
saya kira justru di Santo Yosef akan ketemu. Dia tidak pernah mengecam keadaan dia. Tidak pernah itu. Ya, memang ya karena ya ceritanya cuma sedikit ya, ceritanya sedikit, maka dia tidak pernah, dia hanya diam gitu, tetapi melakukan sesuatu. Nah mungkin disitulah jawabannya kan, bahwa situasi ini tetap bisa diterangi dari Santo Yosef dalam ketangguhan itu. Jadi bukan soal kemudian kita mau apa, tetapi justru apa yang ada sekarang dan bagaimana saya bisa menggunakannya itu. Baik, lalu ada ada peneguhan dari Bapak Yohanes Hartadi. Jadi ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi like father, like son. Jadi beliau melihat kebenaran makna pepatah itu dalam pengajaran Romo malam ini. Jadi seperti Yosef, demikian juga lah Yesus, kurang lebih begitu ya. Kemudian dari Bu Andris, selamat malam Romo gue. Romo juga sangat tangguh, terkenal sebagai Romo pemulung, dan akhirnya bisa mendirikan gereja di Kasongan. Kalau boleh tahu keteladanan orang Kudus Karmel siapa yang Romo ikuti, dan Romo sampai melakukan hal berjualan barang-barang bekas, padahal kan bisa meminta sumbangan ke umat dalam bangun gereja. Apa yang mendasari Romo? Ya, semua orang Kudus Karmel itu menarik bagi saya. Tapi yang paling menarik itu adalah Maria tersalib itu. Ini ya, tapi Maria Fisika. Maria dari salib itu ya. Ya, Fisika. Mulai kecil terlunta-lunta, masuk sana disiksa, masuk sini disiksa, tapi kemudian dia bertahan itu. Karena cintanya pada Yesus. Nah, itu buat saya selalu terkesan akan hal itu. Meskipun ya banyak santo-santo yang ada. Ya. Lalu tentang sharing itu, bagi saya itu, saya bukan orang yang ingin dikenal sebenarnya. Tapi karena sudah dikenal ya terserah lah mau kenal saya seperti apa. Tapi saya ini ketika provinsial bertanya, kamu mau jadi pastor paroki atau mau apa gitu ya, saya selalu mengatakan kalau bisa saya milih jadi pertapa, diam dalam ruang keheningan yang tidak berjumpa dengan orang gitu ya. Untuk melenyapkan diri dari dunia, tapi untuk dunia. Tapi selalu dijawab oleh provinsial, kok enak kamu begitu ya. Akhirnya ya begitulah nyatanya. Jadi tentang apa yang pernah saya lakukan sebenarnya tidak terlalu penting. Gitu ya. Tapi yang penting bagi saya itu sebenarnya ketika tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang itu fakta ya. Faktanya rekening gereja itu nggak ada tambahan itu. Hanya waktu itu ada uang 500 juta. Ya. Selebihnya beberapa tahun itu tidak ada. Saya sudah pernah membuat proposal, 10 proposal, satu pun nggak kembali. Ini panitia yang membuat 10 proposal, satu pun nggak kembali. Kemudian saya juga ketika bertanya pada beberapa orang, nggak pernah ada jawaban. Kemudian saya bilang begini, wah proposal saya harus dengan Tuhan. Saya minta saja sama Tuhan. Tapi kalau minta tanpa melakukan, mungkin Tuhan tidak memberikan. Maka apa yang bisa dibuat waktu itu? Dari semua pekerjaan yang ada, yang paling gampang, murah, meriah, tanpa modal, yang memulung gitu loh. Jadi kisahnya itu sebenarnya seperti itu. Jadi bukan kisah yang sangat luar biasa, tapi karena fakta seperti itu, maka kemudian melakukan itu. Jadi menerima keadaan, saya tidak lari untuk meninggalkan paroki ini. Dia mengatakan provinsial saya sudah nggak kerasa sebenarnya sakit-sakitan ini. Saya kan provinsial kan angkatan ini biasanya kan berbelas kasih kemudian saya dipindahkan. Saya tidak. Ya terima aja keadaan seperti ini. Tapi apa yang ada di situ rupanya yang tanpa modal itu. Kemudian saya minjam mobilnya dari PU pekerjaan umum, ternyata boleh, kebetulan dia orang Katolik. Jadi
Jadi situasinya seperti itu, menerima keadaan yang ada dan kemudian apa yang sebenarnya bisa dibuat. Jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Luar biasanya itu ya karena nggak ada orang yang mau melakukan itu ya waktu itulah. Bahkan mudika saya itu dulu di stasi ketika saya suruh mengumpulkan dan saya mengambil, kemudian mereka bilang gengsi, Romo ini bikin kacau aja, masa harus ke sampah-sampah gitu ya. Misalnya begitu. Jadi sebenarnya situasi yang kemudian memahami itu dan akhirnya ya melakukan itu. Dan prinsipnya adalah sehari ketika pergi ke pergi mencari barang tidak boleh makan. Jadi saya mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah doa ya, doa yang bermati raga dan kemudian mendapatkan apa yang dilakukan, itu saja ya. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang apa gitu loh, tapi dasarnya seperti itu. Ya kalau mau dikatakan secara gamblang itu karena terpaksa gitu, adanya memaksa, tapi kemudian menjadi ilahi. Sungguh pria yang sangat sejati, Santo Yosef dan Yesus, yang membuat semakin tertarik mengapa Santo Yosef di kitab suci tidak terlalu banyak dikisahkan. Bahkan tidak ada kata-kata yang terucap. Apakah memang tidak ditulis atau diceritakan? Jadi ketangguhan Santo Yosef sungguh mencerminkan Bapa yang murah hati. Jadi inti pertanyaannya itu, kenapa kok tidak banyak dituliskan? Mungkin ya karena nggak tertarik sama Yosef, supaya tertarik pada Yesus. Kalau ditanyakan kan sulit menjawabnya. Kenapa nggak ditulis? Nggak ada yang nulis kok. Kan nggak ada yang nulis. Kenapa nggak nulis? Ya mungkin nggak tertarik. Lebih tertarik pada Maria, lebih tertarik pada cerita Yesus kan gitu. Sehingga Yosef itu menjadi terabaikan dalam tulisan. Tetapi ternyata menurut saya sih Yosef yang terabaikan dalam tulisan itu ditampakkan secara jelas oleh Yesus. Jadi Yosef itu mencintai Yosef sangat luar biasa. Bahkan dirinya menampakkan dia. Ya, bukan sekarang tulisannya kalau kita mau lihat ya tulisannya ada di Yesus itu. Bukan semata-mata dia diam kemudian harus ada banyak cerita tentang dia. Ternyata menurut konteks ini enggak. Orang supaya dapat melihat Yosef itu dalam diri Yesus. Semua yang dilakukan oleh Yosef tampak dalam Yesus. Kalau ngomong tentang ketangguhan mental nyata dalam Yesus gitu. Jadi meskipun nggak ditulis, bukti fisiknya ada, ya, atau yang bisa kita baca secara nyata ada. Banyak menulis, tapi kemudian nggak kelihatan, kan juga beda kan. Banyak tulisannya, banyak ceritanya, tapi kemudian nggak muncul juga bisa juga. Tapi ternyata Yosef memainkan peran yang seperti itu. Keindahan dalam penderitaan, bagaimana untuk mencapai sampai pada kesadaran itu? Selalu harus dibedakan penderitaan akibat kesalahan pribadi dengan penderitaan karena harapan dan tujuan yang luhur. Itu harus beda. Kalau penderitaan akibat kesalahan pribadi harus diterima dengan lapang dada. Tapi penderitaan karena ada sebuah harapan dan tujuan yang luhur berkat tadi, pergulatan pergumulan bersama Allah, misalnya begitu. Nah, itu orang akan beda lah. Maka nanti kemudian orang akan mendapatkan kekuatannya ke sana. Tetapi kalau ya saya menderita, kadang-kadang kita ini merasa bahwa penderitaan itu datang dari Allah, padahal ya enggak juga. Kenapa Tuhan kalau saya dimasukkan ke dalam pencobaan seperti ini gitu ya, doanya kan, atau beritanya, atau Brother Kursi kan orang Jakarta ya, dia kan doain Tuhan kenapa harus hidup di paroki yang di pedalaman Kalimantan seperti ini gitu ya. Nah, di sini laptop aja kadang-kadang mati-mati gitu ya. Dan seterusnya. Kadang-kadang ini menurut saya itu kesalahan provinsial ya, bukan kesalahan saya. Tapi menurut saya begitu harus jelas bahwa
Orang kadang-kadang itu melihat tidak terlalu jelas antara penderitaannya akibat kesalahannya atau karena sebuah tujuan karena inspirasi ilahi. Ketika orang sudah mencapai titik itu, bahwa itu adalah inspirasi ilahi, maka kekuatannya itu ternyata dilimpahkan oleh Tuhan gitu loh. Menurut saya begitu. Jadi orang akan melihat, kenapa kamu tangguh? Aku juga nggak tahu aku kok bisa tangguh gitu. Ternyata itu rahmat. Jadi penjelasan dari Romo Agus cukup bagus. Jadi meneguhkan beliau, lalu meneguhkan bahwa ikut jalan Tuhan, ikut perintah Allah, itu memang kerap dicibir orang. Dianggap kita yang manusia biasa ini sok suci. Nah, dikaitkan harus mengampuni 7 kali, 70 kali. Nah, soal ini adakah masukan Romo Agus, doa atau tindakan apa yang paling mengena dan manjur untuk memulihkan diri dari diperlakukan semena-mena oleh sesama manusia? Beliaunya rupanya dilengsarkan dari jabatan, lalu dilecehkan sejatuh-jatuhnya oleh pimpinan, karena tidak mau memalsukan laporan keuangan, lalu juga masih, ya karena banyak mungkin orang-orang seperti beliau ini. Jadi itu kasusnya semacam itu. Kira-kira Romo Agus bisa memberikan masukan apa yang beliau tanyakan soal doa atau tindakan apa yang paling mengena dan manjur. Doa atau tindakan yang manjur, ini kan ini sesuatu yang luar biasa nih. Gimana ya manjur? Semua doa manjur. Soal jawabannya itu terserah Tuhan kan gitu. Sebenarnya begini, doa manjur atau tidak itu ada soal ketangguhan kembali lagi ya. Ketika kita tangguh, nggak peduli kapan Tuhan menjawab, kan kadang-kadang nggak jenuh-jenuh juga, nggak bosan begitu ya. Nah, masa Tuhan itu tidak melihat kita? Nah, itu adalah sebuah keyakinan seperti itu. Maka ya doa yang paling manjur adalah doa yang berasal dari hati yang dalam untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Nggak ada rumusan misalnya 7 kali ngomong aku berdoa manjur ya akan manjur, enggak juga. Rapalannya dari kitab suci apa ya enggak juga enggak ada rapalan kalau menurut saya. Tapi hati kita ngomong apa berkaitan dengan itu, kemudian disaring-saring-saringnya, kemudian belajar mendengarkan Allah dalam doa itu, dan kemudian justru itulah ketika Tuhan bersuara, itulah doa yang manjur. Jangan-jangan ketika misalnya kadang-kadang itu kita akan keliru dalam berdoa. Tuhan berikanlah aku sepeda motor misalnya, karena saya bisa kalau dengan sepeda motor kemudian saya bisa berjalan lebih lancar lagi di sini sana. Oh Tuhan tuh mau beri mobil yang kamu minta sepeda motor. Kadang-kadang keliru. Menurut saya sih gitu. Maka ya orang itu harus membuka hatinya lebar-lebar dan kemudian kemanjurannya akan terletak dari ketangguhan kita. Nanti bisa dilihat di Rasul Paulus itu. Mengapa doa nggak terkabul dan kemudian ya karena untuk apa ya itu akan bisa kita baca. Jadi doa yang manjur nggak ada rumusnya. Novena apakah manjur enggak tergantung. Ada orang yang manjur karena novena ini, ada orang yang manjur karena novena itu. Tidak semua bisa sama. Tapi ketika hati sudah klik gitu ya antara kita dan Tuhan, itulah akan memunculkan sebuah kemanjuran atau sebuah mukjizat lah, boleh dikatakan begitu. Tidak pernah apa yang mengenal. Kalau menurut saya sarannya itu adalah jangan pernah membenci orang yang melakukan kejahatan pada kita. Tetapi doakanlah dia selalu. Itu ini akan ada kemanjuran yang terjadi. Memang tidak mudah, tetapi itu menurut saya rumusnya. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Tidak usah dieling-eling kejahatannya, ingatlah kebaikannya itu. Dan kemudian doakan dia. Kalau kau mengingat semua kalau bisa semua pelajaran kepada saya,
ketika saya tidak mampu menerimanya, kita akan ya malah kita yang gila toh. Terluka terus-menerus dan akhirnya luka kita menjadi borok. Tetapi ketika kita mengingat kebaikannya, luka atau segala hal yang buruk yang diperlakukan untuk saya itu, kemudian saya bisa melihat dalam konteks yang lebih jauh lebih baik. Atau kalau mau digambarkan begini, ketika saya ingin menilai antara saya misalnya saya dengan Romo Jaya, ayo kita saling menilai. Yang paling bagus adalah saya akan menyerahkan kertas kosong pada Romo Jaya. Menilai orang itu seringkali dilihat dari apa yang saya terima saja. Tapi yang luar biasa dalam dirinya bisa saja tidak saya lihat. Maka ya sebatas saya bisa menanggungnya, saya akan melakukannya untuk tidak membuat semua kelakuan buruknya itu sebagai ingatan yang buruk. Tetapi ini menjadi suatu alat bantu untuk memurnikan saya dan kemudian membuat dia selamat. Kalau bahasa Teresa anak-anak Yesus sebenarnya mudah. Dosa orang lain harus menjadi alat kesucian bagi saya. Wah, itu bagi saya itu luar biasa. Dosa orang lain itu harus membuat saya makin suci dan menyelamatkan dia. Ya caranya ya ada banyak hal ya. Saya kira begitu ya untuk jawaban. Jadi nggak tahu apakah jawaban atau tidak. Menurut saya begitu. Tindakan dan doa itu ya seperti itulah kira-kira. Kemudian ini ada satu pertanyaan yang seringkali muncul, tetapi ya tidak mungkin bisa dijawab karena memang informasinya tidak ada, yaitu soal kematian Santo Yosef. Dari Bapak Thomas Hidayat, Santo Yosef meninggalnya apa sebelum Yesus disalib? Kok Santo Yosef tidak hadir waktu Yesus disalib? Ini karena tidak ada informasi, saya kira ya tidak perlu dijawab. Ya memang seperti itulah yang ada. Jadi tradisi pun yang dalam gereja juga tidak menceritakan kapan meninggalnya Santo Yosef. Jadi kitab suci hanya mencatat di awal-awal ketika Yesus masih muda, masih kecil. Tapi di akhirnya bagaimana ya kita tidak tahu, karena fokus kitab suci kepada Yesusnya. Lalu kemudian ada peneguhan lagi dari Bapak AJS Hadi. Dari refleksi Romo Agus ini, saya menjadi yakin bahwa seperti Maria dipilih dan dipersiapkan oleh Allah dari semula, demikian pula dengan Santo Yosef. Allah menyiapkan Santo Yosef untuk 3 ketangguhan itu, sehingga terwujud dalam kehidupan Yesus. Jadi, terima kasih Romo sudah memberikan refleksi itu. Nah, dari ini semua, kita sudah bisa melihat ada sesuatu yang menarik yang bisa kita refleksikan dari ketangguhan Santo Yosef.